Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mekanik Magang. Oke, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel kami karena untuk menambah semangat kami untuk membuat video-video selanjutnya. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan membagikan tutorial cara merecharge air conditioner Komatsu PC2000-8 ya. Oke, baik saja, langsung saja kita lakukan. Yang pertama kita siapkan vacuum pump. Kemudian kita siapkan pressure gauge. Kemudian yang ketiga kita siapkan refrigeran dengan kode R134A ya. Yang keempat kita siapkan power listrik 220 volt AC. Kemudian yang terakhir ND oil 8 2 botol. Dan ini masing-masing botol 250 cc kuantitinya ya. Oke, langsung saja, ini adalah letak dari kompresor AC system ya. Pada PC2000 terletak di depan engine ya. Terdapat 2 buah kompresor. Dan untuk putaran kompresor ini diputar oleh puli engine yang dihubungkan oleh fan bell ya. Dari fan puli kompresor diputar oleh puli engine. Oke, langsung saja langkah pertama kita harus melakukan vakum pada jalur line AC ya. Kita pasang coupler warna biru di low pressure ya, hose warna biru di low pressure, kemudian dengan hose warna merah di high pressure pot, dan pot tersebut tidak tertukar ya karena diameternya berbeda. Kemudian hose yang warna kuning yang berada di tengah kita sambungkan ke vacuum pump. Vakum tersebut bertujuan untuk menghilangkan uap air yang berada di dalam sistem maupun udara ya. Oke, setelah terpasang kita sambungkan power ke stop kontak. Setelah itu kita lakukan membuka keran atau valve pada pressure gauge ya, di low pressure maupun di high pressure. Boleh kita lakukan keduanya, kita buka saat proses vakum ya. Kemudian setelah kita buka, kita nyalakan. Dan kita perhatikan waktu ya. Idealnya vakum ini 15-20 menit ya. Kemudian dengan divakum, jarum pada low pressure akan menuju ke minus ya. Oke, kita tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit kita lakukan penutupan valve ya, di low pressure maupun di high pressure ya. Kita tutup, kita pastikan saat menutup itu rapat ya. Setelah kita tutup, kita perhatikan ya, kita matikan dulu vakum pumpnya. Kemudian kita perhatikan jarum pada low pressure agar tetap berada pada posisi yang sama ya. Ketika dia kembali ke 0 berarti terdapat kebocoran pada jalur AC tersebut ya. Kita tunggu 5-10 menit. Sekiranya aman, bisa kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu kita masukkan oli ke dalam sistem AC ya. Kita lakukan dengan memanfaatkan proses vakum yang berada di dalam
sistem tersebut ya. Jadi oli akan tersedot karena kevakuman pada sistem tersebut ya. Untuk kuantiti olinya yaitu 180 kurang lebih 15 cc ya per kompresor. Oke, untuk memasukkannya kita buka valve warna biru atau low pressure dengan perlahan. Kemudian oli akan masuk ke sistem ya. Saat proses ini diusahakan atau jangan sampai udara ikut masuk ke dalam sistem ya. Jadi akan sia-sia proses vakum yang kita lakukan ketika udara ikut masuk tersedot ke dalam sistem ya. Oke, kita masukkan 180 cc ya. Bagusnya kita harus menggunakan gelas ukur ya, atau takaran, karena kita ini melakukan penggantian semua komponen ya, baik kompresor, receiver dryer, evaporator maupun kondensornya. Jadi kuantiti olinya 180 ya. Oke, setelah cukup kita tutup valve-nya. Kemudian kita pasang hose yang berwarna kuning di tabung refrigeran ya. Kita pastikan rapat. Kemudian setelah rapat kita buka valve pada tabung refrigeran. Dan ini adalah proses memasukkan refrigeran ke dalam sistem ya. Kemudian kita buka valve-nya. Dan pressure akan naik ya pada gate-nya ini. Kemudian kita perhatikan keduanya, ketika sudah pressure-nya mendekati sama, barulah kita ke dalam kabin ya untuk menyalakan atau menghidupkan engine-nya ya, untuk memutar kompresornya ya. Oke, setelah pressure-nya terisi, kita menuju ke dalam kabin ya. Oke, langsung saja kita menuju kabin. Kita putar posisi starting switch ke posisi on. Kemudian kita melakukan monitoring engine speed ya. Oke, baiklah, kita masuk ke menu, kemudian bisa kita ke PM Clinic. Oke, bisa melihat RPM-nya, kemudian kita start ya engine-nya. Dan RPM kita naikkan di sekitaran 1300 sampai 1500 ya. Kita setting saja di 1400 RPM ya. Oke, setelah RPM sudah tersetting, kita ke panel AC ya. Kita setting, kita nyalakan AC-nya. Kita posisikan blower maksimal dan temperatur minimum ya. Kemudian setelah nyala, kita rasakan hembusan di dalam kabin ya. Dia akan perlahan mulai dingin. Kemudian kita kembali lagi ke pressure kit ya. Kita lihat pressure di head pressure ya. Kita lakukan tutup maupun buka untuk memastikan pressure-nya masuk ke dalam sistem ya. Pressure yang berada di tabung masuk ke dalam sistem ya. Untuk patokannya ialah kita memperhatikan yang head pressure ya, yaitu di sekitaran 14 bar sampai 18 bar ya. Dan saat kita melakukan pengisian refrigeran saat engine running, jangan pernah kita membuka valve yang high pressure ya, karena akan kembali ke tabung ya, karena pressure-nya lebih tinggi. Kemudian kita bisa melihat di receiver dryer, ketika gelembungnya tidak terlihat banyak, terlihat sesekali, berarti recharge AC kita bisa dinyatakan bagus ya, dan dia tidak panas, cukup hangat. Kemudian kita bisa lagi ngecek di dalam kabin ya, hembusan yang dihembuskan oleh blower.
Bisa juga kita menggunakan thermocam maupun termogan ya untuk memastikan apakah temperatur sudah tercapai ya. Oke, setelah tercapai kita lepas pressure gauge dan kita rilis, kita buang pressure yang terjebak pada gauge. Oke, ini adalah evaporator dan blowernya PC2000 ya, terletak di belakang kabin operator. Oke, kabin operator yaitu perlu kita jaga ya, karena temperatur udara, kebersihan udara, maupun kelembapan dalam kabin ini sangat mempengaruhi kenyamanan operator ya dalam mengoperasikan unit, dan juga nanti secara tidak langsung bisa mempengaruhi produktivitas alat kita ya. Jadi harus kita jaga AC sistem ini supaya operatornya nyaman ya. Oke, dari kami cukup sekian. Boleh bertanya ataupun menambahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.